Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya Rizal Ofisini sebagai moderator yang akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Rizal Ofisini sebagai moderator. Yang kedua, Rihadatul Aisy sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Zanaria sebagai pemateri kedua. Outline yang kita bahas hari ini yaitu tentang pengertian geopolitik dan wawasan Nusantara. Kedua, macam-macam teori geopolitik. Tiga, sasaran, implementasi, dan perwujudan Nusantara. Empat, kedudukan dan hakikat wawasan Nusantara. Lima, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Enam, aspek-aspek dan unsur-unsur wawasan Nusantara. Dan tujuh, hubungan wawasan Nusantara dan geopolitik. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Rihadatul Aisy. Kepada saudari Rihadatul Aisy dipersilahkan. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan membacakan tentang pengertian geopolitik dan wawasan Nusantara. Apa itu geopolitik? Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, atau negara dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Pengertian geopolitik menurut para ahli. Menurut Rudolf Jelen, seorang ilmuwan politik Swedia, pada awal abad ke-20, geopolitik adalah seni dan praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Menurut Hegel, geografi politik merupakan cabang geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keuangan, pemerintahan, atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional, pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Friedrich Ratzel tahun 1844 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup atau Lebensraum yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Makin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Karl Haushofer tahun 1896 sampai 1946 melanjutkan dua pandangan sebelumnya. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak, sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. Menurut Halford Mackinder tahun 1861 sampai 1947 mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategi, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori daerah jantung. Alfred Thayer Mahan tahun 1840 sampai 1914 mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses ke laut. Muncul konsep 30 wawasan bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Menurut Guilio Douhet tahun 1869 sampai 1930 dan William Mitchell tahun 1878 sampai 1939 mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya
melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu, mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan, sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu angkatan lain. Secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu wawasan Nusantara. Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Sedangkan istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Macam-macam teori geopolitik. Yang pertama, teori geopolitik Friedrich Ratz, yaitu teori ruang. Yang kedua, teori geopolitik Rudolf Jelen, yaitu negara adalah suatu organisme hidup. Yang ketiga, teori geopolitik Karl Haushofer, yaitu menganut teori Jelen dan bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju kepada peperangan. Yang keempat, teori geopolitik Sir Halford Mackinder, yaitu menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Teorinya menyatakan barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia atau Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Barang siapa dapat menguasai pulau dunia, akhirnya dapat menguasai dunia. Yang kelima, teori geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Teyermahan, yaitu menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Teorinya menyatakan barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia. Yang keenam, teori geopolitik William Mitchell, Albert Seversky, Giulio Douhet, dan John Frederick Charles Fuller, yaitu teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara, dengan pemikiran bahwa di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Yang ketujuh, teori geopolitik Nicholas J. Speakman, yaitu teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Zanaria. Baiklah, saya Zanaria akan melanjutkan untuk mempresentasikan materi yang kedua, melanjutkan dari AIS, yaitu sasaran implementasi dan perwujudan Nusantara. Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara harus menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan wawasan Nusantara, konsepsi wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN. Secara berturut-turut, ketentuan tersebut adalah TAP MPR nomor 4 garing MPR garing tahun 1973, TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1978,
TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1983, TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1988, TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1993, TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1998. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Masing-masing cakupan arti dari perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan tersebut tercantum dalam GBHN. Pada masa sekarang ini, dengan tidak adanya lagi GBHN, rumusan wawasan Nusantara menjadi tidak ada. Meski demikian, sebagai konsepsi politik ketatanegaraan Republik Indonesia, wilayah Indonesia yang berciri Nusantara kiranya tetap dipertahankan. Hal ini tertuang dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Kemudian, kedudukan dan hakikat wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan wawasan Nusantara. Selain sebagai visi bangsa Indonesia, dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara juga dapat berkedudukan sebagai 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 3. Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. 5. GBHN atau garis besar lanjut. Kemudian hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Karena wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tujuan, penglihatan, tangkap indrawi.
Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi bangsa. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kemudian aspek-aspek dan unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur wawasan Nusantara yang pertama itu adalah wadah. Wadah itu dapat berupa organisasi kenegaraan atau lembaga dalam wujud infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Yang kedua itu isi. Isi di sini adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat, cita-cita dan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu tata laku. Tata laku dapat berupa tata laku batiniah dan lahiriah. Hubungan wawasan Nusantara dengan geopolitik. Hubungan geopolitik dengan wawasan Nusantara adalah geopolitik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap keseluruhan bangsa Indonesia yang majemuk sebagai satu kesatuan dari aspek geografinya atau kewilayahan, di mana letak geografis Indonesia sangat strategis karena merupakan negara kepulauan dengan salah satu pantai terpanjang dan terluas di dunia, ditambah lagi dengan posisinya yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menghadapi dunia internasional. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dr. Demikian dari presentasi kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan saya kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.